Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss akan mereview kembali tentang bagaimana cara menentukan akar-akar garis persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, di tempat les, Miss sudah bahas ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada video kali ini, Miss hanya fokus untuk menyelesaikan dengan menggunakan 2 cara, yaitu pemfaktoran dan rumus kuadratik atau rumus ABC yang nanti adik-adik sering gunakan. Di tempat les juga, Miss sudah beritahukan bahwa kenapa ada 3 rumus, karena ada beberapa soal yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran, tetapi dengan cara rumus kuadratik bisa kita selesaikan. Jadi usahakan kedua cara ini kalian bisa kuasai. Namun kalau misalnya belum bisa menguasai kedua cara atau ketiga cara tersebut, pilihlah cara rumus ABC yang utama adik-adik kuasai. Karena dengan rumus ABC kalian bisa menyelesaikan berbagai bentuk soal. Mau persamaan kuadratnya seperti nomor 1 ini, yang mana nilai A-nya 1, atau mau persamaan kuadratnya seperti nomor 2 ini, yang mana A-nya tidak sama dengan 1, atau mau persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Contohnya tidak ada nilai C-nya, atau mungkin nilai B-nya. Kalian tetap bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Tapi ketika menggunakan pemfaktoran mungkin ada beberapa kendala. Nah, tapi mau tidak mau pemfaktoran pun juga adik-adik harus setidaknya kuasai. Karena ada biasanya nih soal yang mudah kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Namun dengan rumus ABC tetap bisa didapat jawabannya kok. Pasti jawabannya akan sama. Nah, lalu kenapa Miss juga mengatakan harus kalian kuasai juga pemfaktoran? Karena nanti itu berguna di materi selanjutnya. Lalu kan kadang juga nih soalnya, apalagi kalau ulangan esai, mungkin saja dia guru tak minta selesaikan persamaan kuadrat ini menggunakan cara pemfaktoran. Mau tidak mau kalian harus menggunakan pemfaktoran itu sendiri. Oke. Nah, itu pengantar Miss secara singkat. Nah, sini kita langsung saja membahas tentang soal nomor 1 dan nomor 2 ini, persamaan kuadrat yang mana A-nya 1 di nomor 1 dan A-nya tidak sama dengan 1 ada di nomor 2. Miss review sedikit tentang pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu modelnya seperti ini. Kita punya bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. Di mana bentuk umumnya ini kita usahakan mengubahnya menjadi bentuk faktor, yaitu ada 2 faktor nih. Jadi faktor itu berarti berapa sih kali berapa, hasilnya sama dengan yang kita cari. Nah, berarti berapa kali berapa yang hasilnya mirip seperti persamaan kuadrat di atas sini nih. Itu yang kita coba cari. Nah, biasanya kita bentuk dengan penulisan X ditambah P atau X ditambah Q. Ini secara umum ya, dimana A-nya itu sama dengan 1. Perhatikan, A-nya sama dengan 1. Ketika A-nya sama dengan 1, maka nanti kalau kita faktorkan kita dapat bentuk pemfaktorannya dengan cara seperti ini. Dalam kurung X tambah P, dalam kurung X tambah Q. Kemudian kita samakan dengan 0. Lalu, kedua faktor ini kita samakan dengan 0 masing-masing. Yang mana X ditambah P kita samakan dengan 0. Dan X tambah Q kita samakan juga dengan 0. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau mencari nilai X-nya. Kan lebih mudah tuh kalau kita samakan ini dengan 0, ini juga samakan dengan 0.
Kok bisa, Miss? Kita langsung samakan saja dengan 0. Kenapa tiba-tiba bisa persamaan ini disamakan dengan 0? Oke. Nah, hal itu terjadi kita punya persamaan seperti ini nih. Yang Miss kotaki hijau ya. Nah, ini kan maksudnya berapakah nilai berada di dalam kurung yang samping kiri dan berapakah nilai yang berada di dalam kurung yang di samping kanan ini. Kalau kita kalikan, hasilnya harus sama dengan 0. Oke, berarti kita akan mencoba mencari perkalian-perkalian apa yang hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya Miss bilang dalam kurungnya itu kotak, Miss bikin berarti kotak kali kotak nih. Harus sama dengan 0. Supaya pernyataan yang Miss kotaki hijau ini benar, maka Miss akan mengisi nih. Di dalam kotaknya bisa saja yang ini hasilnya harus 0. Yang ini boleh nih hasilnya apapun. Mau 10, mau 100, mau 1 juta, dan lain sebagainya bisa. Kan ini hasilnya pasti sama dengan 0. Apapun yang dikali 0 pasti sama dengan 0. Atau sebaliknya, mungkin saja yang di sini kita isi dengan angka apapun, lalu kita kalikan dengan 0, pasti jawabannya juga 0. Nah, atau kedua-duanya kita kalikan, kedua-duanya kita ubah jadi 0. Ini jadikan 0, kotak pertama, kotak kedua juga bisa jadikan 0. 0 kali 0 kan pasti jawabannya juga 0. Pernyataan ini benar, pernyataan ini benar, pernyataan ini benar. Nah, tapi untuk mempermudah perhitungan, kita akan memilih pernyataan yang di bawah. Karena kan di bawah ini berarti kita samakan 0 di kotak pertama, kita samakan 0 di kotak kedua, jadi bisa kita dapat nilai di dalam kotak ini. Tapi kalau kita pakai persamaan yang pertama ini yang titik-titik, kita mikir lagi nih, kira-kira berapa dalam sini. Ini pun juga. Nah, daripada kita mikir-mikir terus nih, berarti ini Miss tidak usah pakai. Yang Miss gunakan adalah ini. Nah, makanya di sini X tambah P-nya Miss samakan dengan 0 dengan maksud seperti ini. X tambah Q juga Miss samakan dengan 0. Sehingga bisa Miss dapat isi dalam kurung tersebut. Nah, kita lanjut. Setelah itu, ingat kembali ya, tujuannya mencari nilai akar kuadrat yaitu X-nya. Jadi usahakan X-nya itu harus sendiri berada di sebelah kiri. Kalau kita mau dia sendiri sebelah kiri, nah, berarti kita mau X sama dengan. Sebelumnya kita punya X tambah sama dengan. Mau diubah menjadi X sama dengan, maka plus B-nya ini harus pindah supaya menjadi X sama dengan. Nah, cara perpindahannya, ingat kembali, berubah tanda. Di samping kanannya sama dengan ini kan ada 0, terus kembali 0. Nah, pendatangnya yaitu plus P ini. Nah, kita pindahkan di sampingnya 0. Lawannya plus P adalah min P. Berarti kita dapat X yang pertama adalah 0 kurang P yaitu min P. Begitupun juga yang di sampingnya. Kita punya X tambah Q sama dengan 0. Misalnya X saja. Berarti sini X sama dengan 0 dikurang Q. Atau X sama dengan min Q. Oke. Jadi kita dapat nih akar-akarnya itu ada min P dan min Q. Yang mana kalau A-nya sama dengan 1. Lah, terus bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Seperti yang di nomor 2. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, berarti nanti persamaan ini kalian akan ubah bukan hanya X ditambah P dalam kurung X ditambah Q sama dengan 0. Ini kalau dia A-nya sama dengan 1 ya. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka di dalam kurung ini ada AX. AX. Oke, lalu di depan sini ada 1 per A. Atau biasanya Miss bikin
penulisan per kayak gini. Kemudian nanti langkah berikutnya, supaya bisa kita selesaikan dengan tahapan yang ini, yang kita samakan sama dengan 0, nah berarti kita usahakan per-pernya ini hilang. Bagaimana caranya? Tinggal kamu lihat pasti nih, di dalam kurung, salah satu di dalam kurung ini, atau mungkin saja kedua-duanya, ada yang bisa kita bagi dengan A. Mungkin saja nih, AX bagi A kan sama saja X. Nanti Q dibagi A juga bisa tuh. Misalnya di sini 4, di sini 2. 4 bagi 2 kan bisa. Berarti keduanya ini bisa Miss bagi 2, maka nanti Miss coret ini tersisa X. Yang ini Q Miss bagi dengan A. Sisanya berapa tuh di atas? Pasti di bawah ini akan sisa 1. Kalau sisanya 1 kan berarti Miss bisa hilangkan tanda pernya. Maka nanti Miss dapatkan persamaan baru, yaitu AX tambah P, lalu dalam kurung X ditambah sesuatu. Sesuatunya itu berapa? Dari hasil Q bagi A-nya. Oke. Atau kalau tidak mau repot-repot menghafal rumusnya, kalian bisa lakukan, ini bisa hapus dulu. Tetap pakai cara yang ini. Hanya saja, kalau A-nya tidak sama dengan 1, kalian coba mengubah A-nya menjadi 1 dulu dari persamaan. Nanti Miss perlihatkan di nomor 2 ya. Oke, kita lanjut bahas di nomor 1. Untuk soal di nomor 1, Miss punya soalnya X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Untuk langkah berikutnya, kita mau memfaktorkannya menjadi seperti ini nih. Dalam kurung X tambah P, dalam kurung X tambah Q. Untuk mencari nilai P dan Q-nya, kalian bisa menentukan dengan cara langkah pertama, A-nya kalian kalikan dengan C. Oke. A kali C, 1 kali min 12, berarti Miss dapat min 12. Kemudian, dari min 12 ini kita lakukan yang namanya pemfaktoran. Kita cari faktornya apa saja. Yang mana nanti dari semua faktor-faktor bilangan 12 ini atau min 12 ini, kalian akan menemukan nilai P dan nilai Q yang sesuai. Nah, di sini Miss akan menulisnya mulai dari, ingat pemfaktoran berarti berapa kali berapa hasilnya dengan angka yang kalian cari. Karena di sini minus, kita abaikan dulu minusnya ya supaya mudah mencarinya. Miss gunakan mulai dari angka 1. 1 kali 12. Oke. 1 kali 12 itu dapat 12. Karena di sini minus, maka pasti salah satunya harus minus. Mungkin min 1 kali 12 dapat min 12, benar kan? Atau mungkin saja 1 dikali minus 12. Oke. Min 1 kali 12 kan dapat min 12. 1 kali min 12 juga dapat min 12. Jadi kita sudah temukan dua pasangan faktor nih. Lanjut lagi. Saat ini sudah cek di angka 1, Miss pindah angka 2. Adakah perkalian 2 yang hasilnya dapat 12? Oh, ada tuh. 2 kali 6. Nah, karena di sini minus, berarti nanti salah satunya harus minus nih. Misalnya min 2 dikali 6 kan sama dengan min 12. Atau 2 kita kali dengan min 6. Hasilnya juga min 12. Sekarang Miss punya ada 1, 2, 3, 4 pasangan. Nah, pasangan-pasangan ini nanti yang menjadi nilai P dan nilai Q-nya. Tapi ini belum berhenti nih. Kita masih bisa bikin faktornya. Sudah 1, 2, Miss cek 3. Di perkalian 3 yang dapat 12 ada tuh 3 kali 4. 3 kali 4 dapat plus 12. Tapi kita maunya min 12. Berarti salah satunya harus minus. Apakah min 3 kali 4
atau 3 dikali min 4. Ini kan hasilnya sama-sama min 12. Terus kita cek lagi pemfaktoran. Sudah 1, 2, 3, 4. Miss mau bikin perkalian 4 kali berapa? Oh, tapi kita sudah punya nih angka 4 di samping kanan. Kalau sudah ada angka 4 di samping kanan, berarti stop nih. Berarti faktor-faktornya min 12 itu hanya ini aja. Oke, jadi caranya kalau kalian secara berurutan di samping kiri ini 1, 2, 3, 4 kalian cek ya, maka pasti nanti kalian tahu kok kapan akan berhenti. Kita akan berhenti kalau ternyata di sini tadi kan 4 nih, dan angka 4 itu sudah ada di samping kanan, sudah ada jadi faktor lainnya. Mungkin saja kalian dapat 4 kali 4 seperti ini, langsung kalian tahu stop nih, karena di samping kiri, samping kanan sudah angka 4. Nah, tapi tadi kalau situasi yang Miss dapatkan, Miss tulis 4 dulu ini, lalu Miss kali, nah Miss pikirkan nih kali berapa. Tapi sebelum Miss pikirkan, Miss lihat ternyata angka 4 yang Miss mau cari itu sudah ada di samping kanan ini. Makanya Miss stop. Jadi kita stop sampai sini. Oke? Sekarang dari berbagai pilihan-pilihan yang kita punya, min 1 kali 12, atau 1 kali min 12, atau min 2 dikali 6, atau 2 kali min 6, atau min 3 kali 4, atau 3 kali min 4. Kita akan memilih ini, pasangan ini yang menjadi kalau dikalikan dapat min 12, kalau ditambahkan dapat nilai B-nya. Bisa hapus dulu ini. Ingat ya, berarti semua yang ada di samping kiri ini adalah mewakili nilai P. Semua yang berada di samping kanan ini yang mewakili nilai B. Nah, kita akan cek nih. Kalian akan cari P kali Q yang hasilnya min 12. Tapi kalian akan mencari lagi P ditambah Q yang hasilnya sama dengan B. P ditambah Q yang hasilnya sama dengan B. Sekarang kita cek satu persatu nih. Tadi kalau dikali min 12, kalau ditambah hasilnya sama dengan B. B itu berapa? Nah, B-nya itu adalah plus 4. Oke. Kenapa ini? Jadi dia P-nya itu adalah plus 4. Berarti kita akan cari yang hasilnya sama dengan plus 4. Sekarang kita cek yang di baris pertama ini. Min 1 kalau ditambah dengan 12, hasilnya sama saja dengan 11. Berarti bukan 4 ya, kita cari yang dapat 4. 1 ditambah min 12, ya berarti hasilnya dia min 11. Kalau yang baris ketiga, min 2 kalau Miss tambah 6, hasilnya adalah min 4. Nah, ini mendekati nih. Kita maunya plus 4, bukan min 4. Berarti pilihannya ada di sini. 2 ditambah minus 6. Sudah dapat ya? Sorry. Ini yang sebelumnya tadi itu bukan min, tapi plus. Min 2 tambah 6. Punya utang 2.000, punya uang 6.000, berarti kalau kita bayar utangnya yang 2.000 itu dengan uang 6.000, maka lunas.
dan tersisa uangnya itu 4.000, makanya sin positif. Nah, kita sudah dapat nih. Oh, berarti nilai P dan nilai Q yang dia maksud itu adalah min 2 dan plus 6. Oke, ini nilai P dan nilai Q yang memenuhi syarat. Kalau dikalikan dapat minus 12. Kalau ditambahkan dapat plus 4. Nah, kalian sudah tahu nih nilai P dan nilai Q-nya. Kalau sudah ditahu, tinggal kita bikin nih persamaannya yang kayak gini. Dalam kurung X tambah Q. Dalam kurung X tambah Q. Miss bersihkan dulu yang sampai sini ya. Oke. Berarti kita sudah dapatkan X kuadrat. Ganti tinta dulu. X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, didapatkan X tambah P. P-nya yang mana? Oh, min 2 nih. Berarti di sini Miss langsung tulis min 2 saja. Lalu dalam kurung lagi X tambah Q. Nah, Q-nya mana? Oh, Q-nya yang 6 tuh, plus 6. Ya udah, berarti Miss tulis plus 6. Kita samakan dengan 0. Jadi nanti X dikurang 2 disamakan dengan 0. Atau, ini tanda atau ya, X tambah 6 kita samakan dengan 0. Ingat tujuannya adalah mencari nilai X-nya. Maka di sini X sama dengan 0 ditambah 2, min 2 pindah jadi plus. Atau kita dapat X-nya sama dengan 2. Lalu yang di sini X tambah 6 sama dengan 0, Miss ubah jadi X sama dengan 0 plus 6 pindah jadi min 6. Atau X sama dengan minus 6. Sehingga kalian sudah peroleh nih. Akar-akar persamaan kuadrat dari nomor 1 adalah 2 dan min 6. X1, X2-nya yang mana? Terserah kalian. Kalau kalian bilang ini X1 sama dengan 2, maka X2-nya sama dengan min 6. Atau kalau X1-nya sama dengan min 6, X2-nya sama dengan 2. Oke, jadi penandaan X1, X2 terserah kalian. Yang penting kalian tahu nih, akarnya itu adalah 2 dan min 6. Cara mengecek jawaban yang kita punya tinggal kita substitusikan ke persamaan kuadratnya. Di sini kalau Miss pakai X-nya sama dengan 2, maka nomor 1 ini kalau nilai X-nya Miss ganti jadi 2, maka harus sama dengan 0. Jadi pernyataan ini harus benar, yaitu sama dengan 0. Kita coba cek. Kalau Miss ambil X-nya 2 ya, maka di sini X pangkat 2 berarti sama saja dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. Oke, ingat di sini ada 4. Lalu di sini ada X-nya. 4X itu berarti 4 kali X. X-nya Miss ganti 2 berarti 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Tadi di sini 4, di sini 8. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Lalu hasil tadi, ini 12 ini, kita kurangi 12 sama dengan 0. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Min 6 pun juga. Min 6 pangkat 2 berarti min 6 kali min 6, 36. Ingat di sini 36. 4X berarti 4 kali X. Kalau X-nya Miss ganti jadi min 6 berarti 4 kali min 6. 4 kali min 6 dapat min 24. 36 ditambah min 24. Artinya sama saja 36 dikurang min 2. Dikurang 24. 36 dikurang 24 dapat 12. 12 dikurang 12 lagi dapat 0. Jadi pernyataannya benar ya. Ketika kita ganti X-nya sama dengan 2, ataupun X-nya sama dengan min 6, pernyataan nomor 1 menjadi benar. Maka jawabannya, akar-akarnya yang benar itu adalah 2 dan min 6. Oke, itu untuk soal nomor 1 pembahasannya. Jadi langkah pertama, A dikali C dulu. Lalu dari hasil kali A, C itu
Kita cari faktor-faktor yang bisa menjadi nilai P dan Q. Kemudian pilih yang mana faktor kalau dikalikan hasilnya dapat nilai dari A kali C, yaitu di sini min 12. Dan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan B, atau di sini adalah plus 4 berdasarkan soalnya. Kita dapat min 2 kali 6 sama dengan min 12. Min 2 ditambah 6 sama dengan nilai P-nya. Jadi dia bisa mewakili nilai P dan Q. Kemudian susun seperti ini, X di dalam kurung, X di dalam kurung, sehingga bisa diselesaikan. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah di soal nomor 2. Bersihkan dulu. Oke, kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini situasinya A-nya tidak sama dengan 1. 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 8 sama dengan 4. Untuk nomor 2 ini Miss akan kerjakan dengan 2 tahapan ya. 2 contoh. Yang mana kalau kita melakukan pemfaktoran secara langsung pada saat A-nya tidak sama dengan 1. Ingat langkah pertama apa tadi? A kali C. A dikali C, di sini Miss dapatkan 16. 2 kali 8, 16. Selanjutnya bikin faktor-faktornya nih. Mulai dari angka 1, 1 kali 16, 2 kali 8, 3 kali berapa dapat 16? Tidak ada ya. Kita pindah ke 4. 4 kali 4. Nah, karena 4-nya sudah kembar nih, udah berarti faktornya dari 16 itu cuma ada 3 pasang. Jadi kalau dia negatif pasti banyak tuh pasangannya. Tapi kalau dia positif, pasangannya langsung kayak gini. Oke. Ada 1 kali 16 yang bisa menjadi nilai P dan Q. Atau ada 2 kali 8 yang bisa jadi nilai P dan Q. Atau ada 4 kali 4 yang bisa jadi nilai P dan Q-nya. Ingat tadi kita mau mencari yang mana kalau dikalikan hasilnya sama dengan A kali C. Oke. Tapi dan kalau ditambahkan hasilnya sama dengan nilai B. AC ini ya 2 kali 8. B itu berarti plus 10. Jadi tadi A kali C-nya itu yang dimaksud adalah 16. B-nya itu yang dimaksud adalah plus 10. Nah, kita akan memilih nih, mana dari ketiga pasangan ini yang kalau dijumlahkan dapat 10. Kalau ini kan semuanya dikali dapat 16 ya, berarti ini mewakili pernyataan yang ini, perkaliannya. Sekarang kita cari yang plusnya nih. Kalau di sini Miss 1 ditambah 16, nah, hasilnya itu sama dengan 17, bukan 10 yang kita mau cari. Kemudian kalau yang ini 2 ditambah 8 dapat 10. Oh, sama nih yang Miss mau cari. Oke, berarti kita sudah temukan nilai P dan nilai Q-nya itu adalah 2 dan 8. 2 dan plus 8. Nah, berarti langkah selanjutnya kita akan lakukan pemfaktorannya. Nah, tapi proses pemfaktorannya di bawah sini ya. Dia itu bukan cuma X tambah Q, X tambah P, X tambah Q. Enggak. Dia harus ada pernya. Ada per A, kemudian nanti di depan X-nya ini tetap ada nilai A-nya. Oke? Nah, sekarang di sini Miss hapus dulu. Dalam kurung AX. Di sini kan 2. Berarti di sini 2X. Nah, selanjutnya tambah Q. Mana Q-nya? Q-nya adalah plus 2. Berarti sini tambah 2.
Buka kurung lagi. AX ditambah P. AX tambah Q. AX-nya adalah 2X. Q-nya adalah 8. Plus 8. Per A. A-nya tadi kita bilang 2. Oke. Sekarang, supaya kita bisa melanjutkan di sini, X tambah P sama dengan 0, X tambah Q sama dengan 0, maka penyebutnya ini atau pernya ini kita usahakan hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Lihat di dalam kurungnya, pasti ada yang bisa kita bagi 2. Jadi pilih salah satunya saja ya. Apakah kurung yang pertama atau kurung yang kedua? Miss pilih yang kedua aja. Kenapa Miss pilih yang kedua? Karena di sini bisa dibagi-bagi 2. Ini pun juga nih bisa dibagi-bagi 2, namun Miss lebih suka memilih yang angkanya besar, Miss sederhanakan. Oke. 2X dibagi 2 dapat di sini sisanya 1. Lalu 8-nya ini, jadi semuanya di dalam kurung wajib dibagi 2. 8-nya ini Miss bagi 2, 2 sisa 1, 8 bagi 2, 4. Sehingga persamanya Miss itu sepertinya lagi. Kan kalau per 1 tidak usah ditulis lagi. Maka yang ada sisa 2X ditambah 2 dalam kurung. Nah yang ini 2X tambah 8 sudah berubah jadi 1X tambah 4. Nah ini kita samakan dengan 0. Kedua persamanya kita samakan dengan 0. Maka nanti Miss peroleh 2X ditambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 4 kita samakan dengan 0. Di sini Miss bisa langsung lihat X-nya sama dengan min 4. Plus 4 pindah jadi min 4. 0 dikurang 4 sama saja dengan min 4. Kalau yang ini kita dapatkan 2X sama dengan 0 dikurang 2. Plus 2-nya kita pindahkan jadi min 2. Bisa lanjutkan di sini ya penulisannya. Tadi kan kita dapat 2X sama dengan 0 kurang 2 min 2. Ingat kita cari bukan 2X tetapi X saja. Sehingga kita dapat min 2 per 2. Kenapa per 2? 2X itu kan artinya 2 dikali X. Jadi di sini ada perkalian nih, perkalian tersembunyi. Lawannya perkalian kalau pindah menjadi pembagian, makanya Miss tulis per. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 1. Min 2 bagi 2 dapat min 1. Jadi untuk nomor 2 kita dapat akar-akarnya, yaitu adalah min 1 dan min 4. Kalau kita cek coba min 1 Miss masukkan ke persamaan ini apakah benar? Min 1 pangkat 2 kan 1, berarti 2 kali 1 2. 10 kali min 1 min 10. 2 dikurang 10 dapat min 8. Min 8 tambah 8 dapat 0. Jadi pernyataannya benar. Kalau X-nya min 4. Min 4 pangkat 2 berarti 16 ya. 16 kali 2 dapat 32. Di sini 10 kali min 4 dapat min 4. Dapat min 40. 32 dikurang 40 sama saja dengan min 8. Min 8 tambah 8 sama dengan 0. Berarti pernyataan ini nomor 2 ini jadi benar. Oke, jadi X-nya dapat min 1 dan min 2. Kalau nomor 1 tadi X-nya dapat min 6 dan 2. Jadi kalian lihat nih, kalau A-nya sama dengan 1 kita langsung bisa tuliskan gini. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 1 kita pakai per kayak gini. Ada pasti per A. Lalu di depan X-nya itu tetap ditulis nilai A-nya. Oke. Nah, sekarang di nomor 2 ini Miss akan coba selesaikan dengan kalau A-nya sama dengan 1. Kok bisa? Nah, ini Miss bersihkan dulu nomor 1-nya. Jadi Miss akan bikin persis kayak tadi tuh yang di nomor 1. 2X, Miss langsung dari sini ya. Nah, soal yang Miss punya yaitu 2X di kuadrat ditambah 10X tambah 8 sama dengan 0. Kalau Miss mau pakai cara seperti nomor 1 tadi, maka wajib Miss ubah A-nya menjadi
1. Bagaimana caranya? Kan di sini X-nya A-nya 2 nih. Berarti 2 itu Miss apain supaya jadi 1? Ternyata Miss bagi 2. 2 bagi 2 dapat 1. Miss dapat di sini tinggal X kuadrat. Kalau yang suku X kuadratnya kalian ubah, maka yang lainnya juga harus kalian ubah supaya berlaku adil. Oke? 2x kuadrat Miss bagi 2 dapat x kuadrat, 10x-nya Miss bagi 2 juga, jadi dapat plus 5x. Plus 8-nya Miss bagi 2 juga dapat plus 4. Nah, soal yang tadi kita punya, A-nya tidak sama dengan 1, sekarang Miss punya soalnya yang A-nya sama dengan 1. Ini nilainya sama ya, hanya saja bentuk penulisannya beda. Ini penulisannya A tidak sama dengan 1, kalau ini A sama dengan 1. Nah, lalu kita lanjutkan. Sama kayak tadi, langkah tahapannya A dikali C. Miss dapat di sini 4. Cari faktornya 4, ada 1 kali 4, 2 kali 2. Selesai. Selanjutnya cari nih, yang mana kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B. B yang dia maksud bukan lagi 10, tapi B yang dia maksud itu adalah plus 5 ini. 1 tambah 4 dapat plus 5. Udah selesai. Berarti kita temukan nilai P dan nilai Q-nya adalah 1 dan 4 itu sendiri. Nah, langsung bisa nih kita jabarkan ke X tambah Q, tambah P, lalu X tambah Q. Jadi kalau yang A tidak sama dengan, kalau A sama dengan 1 tidak ada tanda per kayak gini. Langsung saja X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Selanjutnya nanti, P-nya ini Miss ganti. Oke. Miss ganti dengan yang mana? Ini tadi 1, 4. Kalau Miss bilang P-nya 1, ya udah posisi ini plus 1. Lalu Q-nya Miss pilih berarti yang plus 4. Ini Miss ganti menjadi plus 4. Lalu cari nilai X-nya. X tambah 1 ini Miss jadikan X tambah 1 sama dengan 0. Atau X tambah 4-nya yang disamakan dengan 0. Ini kita mau cari X-nya berarti 0 kurang 1. X sama dengan min 1. Ini X sama dengan 0 kurang 4. X-nya sama dengan min 4. Oke, jadi kelihatan ya, hasilnya sama kok. Tadi Miss pakai langsung cara yang mana A-nya tidak sama dengan 1, yang ada per-pernya gini. Miss tulis di sini ya. Yang rumusnya itu AX tambah, udah cukup di sini. Oke. Itu mana ya? Di sini aja. Jadi kalau dia A-nya tidak sama dengan 1, dia pemfaktorannya penulisannya kayak gini. AX tambah P, AX ditambah Q per A. Lalu kita usahakan A-nya bisa dicoret dengan cara dibagi-bagi dengan di atas. Ini kalau A-nya tidak sama dengan 1, pemfaktorannya penulisannya seperti ini. Tetapi kalau A-nya sama dengan 1, berarti pemfaktorannya kita langsung jabarkan X tambah Q, X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Nah, kalau yang ini pemfaktoran untuk A-nya sama dengan 1. Oke, namun pada dasarnya kita langkahnya sama, A dikali C dulu, lalu cari faktor-faktornya untuk menentukan nilai P dan Q-nya, kemudian baru tuh kita masukkan ke persamaan faktornya. Kalau yang di atas ini tadi, untuk penulisan A-nya tidak sama dengan 1, maka setelah Miss dapat P dan Q-nya, Miss tuliskan kayak gitu nih. Lalu Miss jabarkan sampainya Miss bisa dapat nilai X-nya. Kalau misalnya A-nya dengan sama 1, A-nya sama dengan 1, berarti Miss langsung faktorkan dengan cara gini. Ketika Miss sudah dapat P dan Q-nya, Miss langsung tulis aja nih.
faktornya kayak gini. Tidak ada lagi per-pernya. Oke. Jadi nomor 2 bisa nih kamu gunakan caranya kalau A-nya tidak sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 1. Nah, biasanya supaya Miss tidak bingung nih, kalau Miss itu biasanya selalu pakai yang ini nih. Miss selalu mengusahakan semua soalnya itu memiliki A-nya sama dengan 1. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara Miss bagi semua nilai soalnya itu dengan angka A-nya. Jadi kalau di sini 3, berarti Miss bagi 3. Di sini 5, A-nya Miss bagi 5 juga. Supaya dapat 1. Oke, tapi kan tidak semua soal yang bisa dibagi habis langsung ya. Mungkin A-nya bisa, tapi siapa tahu nih. Kalau di sini 11X, ya berarti sini 11 per 2. Nah, itu namanya menyulitkan sendiri karena kita membentuk pecahan. Ingat, kita untuk mencari nilai A, usahakan per itu hilang. Tidak kita dapat bentuk pecahannya. Oke, ini untuk metode pemfaktoran Miss sudah bahas nomor 1 dan nomor 2. Yang mana A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk cara yang selanjutnya yaitu rumus kuadrat ya. Oke, Miss akan bahas di video berikutnya. Karena video ini sudah berdurasi cukup lama nih pembahasannya Miss untuk 2 nomor. Oke. Jika ada pertanyaan atau misalnya penjelasannya Miss masih kurang jelas atau ada yang mau kalian tanyakan model soal lain, silakan langsung chat ke Miss. Terima kasih sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mereview kembali materi mencari akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran pada video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Miss pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.